Ada 13 keluarga yang namanya tidak masuk daftar orang kaya di dunia, sementara sejak 150 tahun yang lalu, keluarga tersebut sudah ruling the world. Mereka namanya tidak masuk karena mereka punya usahanya pakai trust fund, trustee, shadow banking, karena mereka kebanyakan adalah pemilik lembaga keuangan. Mereka banyak di belakang VC atau venture capital, di belakang PI atau private investment company, payment system, investment banking, offshore banking, tax haven, dan bank konvensional. Nama mereka tidak terdata di mana-mana, namun ada di mana-mana. Strategi mereka cantik di dalam memainkan dunia finansial. Negara bahkan tunduk di bawah mereka. Merekalah aslinya yang disebut globalis. Kalau oligarki itu wilayahnya hanya ada dalam satu negara. Oligarki untuk berkuasa harus pegang kendali sebuah pemerintahan. Siapapun penguasanya, oligarki pasti bermain di sana. Pasti mepet, pasti ada fulus yang dimasukkan ke penguasa. Kalau globalis di atas oligarki. Globalis bermain bersama oligarki suatu negara, mengendalikan pemerintahan suatu negara. Misalnya, mengubah undang-undang, memberi masukan atas kebijakan-kebijakan yang intinya melindungi bisnis oligarki dan bisnis globalis. Globalis kendalikan ekonomi terutama keuangan. Musuh globalis adalah cara bernegara yang patriotis, nasionalis. Karena nasionalis mementingkan negaranya dan bangsanya terlebih dahulu, baru urusan luar negeri. Country dan people first ini menakutkan globalis. Dibenci sekali pemahaman bernegara kalau basisnya adalah domestik. Biasanya negara nasionalis yang memilih jalur tidak mengikuti aturan globalis dan negara adikuasa biasanya menggunakan ilmu ekonomi MMT, Modern Monetary Theory. MMT itu anti hutang, pro swasta, pro printing money berbasis proyek produktif, dan mengutamakan domestic direct investment atau DDI, bukan FDI, bukan foreign direct investment. Jadi kalau banyak foreignnya, negara tersebut cenderung di bawah pengaruh globalis. Saat ini pengguna terdepan negara yang pakai MMT adalah Tiongkok dan Amerika. Karena itu MMT tidak boleh dipakai negara lain. Di sisi lain, globalis juga anti nasionalis. Sekali lagi, bernegara patriotis nasionalis plus mengadopsi MMT itu ancaman besar buat globalis. Apa yang dibuat oleh globalis sejak lama mengendalikan agar MMT tidak dipakai di banyak negara. Indonesia akhirnya dimasuki oleh asing sejak tahun 1998 hingga saat ini. Salah satunya adalah kefungsian bank sentral. Simple sederhananya. Namun kalau faham bernegara jadi buat marah, bisa misu-misu ke pejabat. Namun dalam hal ini kita wajib mengingatkan bangsa dan negara Indonesia agar bisa menjadi negara berdaulat penuh, tidak bergantung asing. Yang dilakukan IMF sebagai perpanjangan globalis dan dolar sebagai leng arm perpanjangan Amerika adalah bank sentral meminjamkan negara kalau perlu uang. Jadi BI sejajar, bahkan lebih atas dari negara. Pemerintah siapapun kalau berkuasa minta uangnya ke BI atau negara lain ya, minta uangnya ke bank sentralnya. Itulah aturannya dan itu harus ditaati. Kalau negara patriotis nasionalis pemimpinnya atau bernegaranya seperti Trump deh yang akhirnya kotak suara globalis mengalahkan dirinya, dan semuanya ini persis seperti usulan kita sejak 3 tahun yang lalu di dalam bernegara. Di dalam Mardigu Nation, bank sentral akan dibubarkan statusnya dan akan diletakkan di bawah Kementerian Keuangan, menjadi sejajar dirjen, hanya jadi dirjen moneter. Di posisi ini negaralah yang mencetak uang, bank sentral yang meminjam, bukan terbalik seperti saat ini di mana kita takluk di bawah IMF globalis aturannya. Kalau negara yang terbitkan, IMF bisa apa? Bank sentral pinjam. Sekarang lucu, negara yang berhutang ke bank sentral. Lah, kok yang punya malah ngutang? Kan geblek. Dengan prinsip ini tidak akan pernah berkurang rupiah. Membangun selama memerlukan rupiah ya aman-aman saja. APBN tidak pernah minus. Kalau minus, bank sentral dan menteri keuangan minta pinjam ke negara. Selesai urusan. Tak perlu uang asing, tak perlu IMF, tak perlu globalis. Wah, ini orang